Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaki Suhardi dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kurva naik, turun, dan diam. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Untuk menentukan fungsi kurva naik, turun, diam itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, ketika f aksen x lebih dari 0, maka keadaan kurva selalu naik atau biasa disebut dengan fungsi naik. Yang kedua, jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka keadaan kurva selalu turun atau biasa disebut dengan fungsi turun. Yang ketiga, jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka keadaan kurva diam atau biasa disebut dengan fungsi stasioner. Yang keempat, jika f aksen x-nya lebih dari sama dengan 0, maka keadaan kurva tidak pernah turun. Dan yang terakhir atau kelima, jika f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0, maka keadaan kurva tidak pernah naik. Oke, untuk lebih memahaminya, marilah kita mengerjakan contoh soal berikut. Oke. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi f(x) a selalu naik dan b selalu turun. Langsung saja ke pembahasannya. Yang ketika kurva akan selalu naik itu ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Oke, langsung saja. Cara pertama, kita tulis ulang fungsi f(x) yang diketahui. f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Lalu kita tentukan turunan pertamanya. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 9. Karena selalu naik, maka kita ubah lebih dari 0. Dapat ditulis 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 9 lebih dari 0. Karena dapat dibagi 3, kita bagi 3, maka didapat x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3 lebih dari 0. Selanjutnya kita akan faktorkan. Untuk lebih mudah memfaktorkannya, kita ubah tanda lebih dari 0-nya menjadi sama dengan 0. Dapat ditulis x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Langsung saja kita faktorkan. Kita cari bilangan apabila dikalikan mendapat hasil positif 3 dan apabila dijumlah mendapatkan hasil minus 4. Kita dapat bilangan minus 1 dan minus 3. Dapat ditulis x min 1 dan x min 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Atau x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Nah, setelah itu kita masuk ke uji titik. Untuk lebih gampang uji titik, kita akan gunakan x sama dengan 0 yang akan kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Maka kita tuliskan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3 sama dengan 0. 0 kuadrat 0 minus 4 dikali 0, 0 plus 3. Nah, otomatis hasilnya positif. Kita cari x sama dengan 0 itu berada di x kurangi 1 kah, x lebih 1 kurang dari 3 kah, atau x lebih dari 3. Nah, karena 0 x sama dengan 0, maka x berada di x kurang dari 1 atau di pojok sebelah kiri. Karena tadi bernilai positif, maka kita tulis plus. Nah, untuk tanda kurva ini selalu bersilangan. Jika yang pertama plus, maka yang kedua adalah minus, dan yang ketiga adalah plus lagi. Jadi gantian.
plus, minus, plus. Nah, karena kurva selalu naik, jadi kita bakal simpulkan yang plus adalah lebih dari atau selalu naik. Maka kita dapat simpulkan kurva akan selalu naik pada interval X kurang dari 1 atau X lebih dari 3, karena tandanya juga plus. Oke, guys. Untuk pembahasan yang B, kurva akan selalu turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Oke, cara pertamanya sama seperti sebelumnya, kita tulis dahulu fungsi yang diketahui dalam soal. Kita tulis fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 1. Kita cari turunan pertamanya, dapat ditulis f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 9. Karena selalu turun, maka kita tulis dengan tanda kurang dari 0. Atau dapat ditulis 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 9 kurang dari 0. Lalu kita sederhanakan dengan dibagi 3. Dapat ditulis jadi x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3 kurang dari 0. Oke, sama seperti sebelumnya, kita faktorkan, tapi untuk mempermudahnya kita akan ubah tanda kurang dari menjadi sama dengan, atau dapat ditulis x pangkat 2 kurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, dapat x min 1 dan x min 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka didapat x sama dengan 1. Atau x min 3 sama dengan 0, kita dapat x sama dengan 3. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan masukkan x sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Kita tulis x 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3 sama dengan 0. 0 kuadrat 0 minus 4 dikali 0 sama dengan 0, dan sisa plus 3 atau positif. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cari x sama dengan 0 itu berada di sebelah mana. Kita ketahui x sama dengan 0 itu berada di sebelah paling kiri. Nah, tandanya positif. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, tandanya itu bergantian. Pertama positif, jika yang pertama positif, maka yang kedua negatif, dan yang ketiga positif. Karena kita cari kurva yang selalu turun atau f aksen x-nya kurang dari 0, maka kita cari atau yang kita arsirnya itu yang negatif. Maka didapat kesimpulannya kurva akan selalu turun pada interval x lebih dari 1 dan kurang dari 3 atau yang tengah. Oke. Nah, agar kalian bisa lebih memahami lagi materi tentang ini, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Bisa kalian screenshot terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.